那幅画面是否预示着？主人，一气之城大军撤走。来的机会喽！狂贼！上次让你逃过一劫，一网打尽。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita hari Senin apalagi selain bertemu dengan si Deo Pak Boy. Wah, para makin besar aja nih melawan kota-kota Ichi. Bahkan Tanyun mulai ketahuan oleh Sun Yondro. Mengingat di part terakhir kemarin ya, si Sun Yondro itu terbesit ingatan dia saat masih jadi dewa, meninggoy di tangannya Tanyun. Hanya gara-gara dia melihat pedang yang Tanyun pegang guys. Itu sudah kacau itu mah. Kalau bertarung sekarang sih bisa-bisa hancur nih kota Sonyeon nih. Karena musuh masih bersiap menyerang, tetapi tenang saja ya. Pasti Deo Pak Boy kita memiliki cara untuk mengelak dari ingatannya Sun Yondro supaya nggak ketahuan. Nah, kira-kira gimana caranya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 在你的地盘中了你的圈套。 Deo Pak Boy kemarin sehabis melawan dua jenderal kuat, Jenderal Kwang dan Jenderal Feng. Keduanya diadu domba sama Tanyun, lalu dia habisi semuanya dengan ke-9 pedang Hongmeng yang super besar. Mantap guys, ditibun pakai pedang segede gaban. Sun Yondro nih, datang-datang dia melihat pedangnya Tanyun lalu mendapatkan ingatan dirinya ditusuk oleh pedang itu. Sun Yondro yang diam saja sampai pusing, membuat Tanyun bertanya apa yang sudah terjadi. Yondro mengaku sehabis melihat pedangnya Tanyun, dia mendapatkan gambaran seakan-akan pedang itu menusuk jantungnya. Sungguh perasaan yang tidak enak. 怎么了？ 方才看到你手里的。 Dari situlah Tanyun mulai sadar kalau ingatannya soal kehidupan masa lalu itu perlahan mulai terbangun. Yondro ingin tahu apakah gambaran itu merupakan kejadian yang akan tercipta di masa depan atau bagaimana. Apa jangan-jangan kau akan menghabisiku menggunakan pedang itu? Tentu Tanyun menjawab tidaklah. Dia bakal memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. 你会用那柄剑杀了我？ Ini pasti efek Anda yang stres akhir-akhir ini gara-gara terlalu banyak mikir jadi halusinasi. Hehe. Pintar Deo Pak Boy kita mengelaknya ya. 去拜访一下一气之城的其他人。 Dia pun segera mengajak semua orang agar pergi ke kota Ichi bagian lain untuk balas dendam. Dan mereka semua pun pergi. Hampir aja ketahuan Deo Pak Boy nih, elus-elus dada dia. 肯定是你最近为了轩辕下。 那幅画面是否预示着？ Sementara itu, tangan kanan penguasa Ichi mendapatkan informasi kalau pasukan besar dari penguasa kota itu pengen keluar dari kota Sonyeon, tetapi dihalangi oleh formasi pertahanan kota. Jadi mereka tidak bisa menyerang kota Sonyeon guys. Penguasa Ichi meminta tangan kanannya agar pergi ke kota Longyun, meminta beberapa master tingkat tinggi untuk datang dan menghancurkan formasi pelindung milik kota Sonyeon. 城主率领大军在轩辕县城外。 Tentu tujuannya supaya mereka bisa menyerbu. Namun tiba-tiba dia mendapatkan info darurat lagi, di mana Tanyun sudah mengacak-acak bukit tinggi mereka dan menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk dengan kedua jenderal yang mereka percaya guys. Semuanya dimusnahkan, benar-benar tidak ada yang selamat. Auto marahlah si Yunfei ya kan mendengar berita buruk itu. Dasar Tanyun sialan. Yunfei bertekad membantai Tanyun. Kalau gagal menghabisinya, maka mereka nggak bakal ada muka untuk menghadap penguasa kota Ichi. Dia pun memerintahkan bawahannya agar menyampaikan berita agar segera bawa penguasa Ichi kembali ke kota dengan pasukan-pasukannya untuk menghabisi Tanyun dulu. 就是我脱不开身。求援一事， Sementara itu di kota Sonyeon, penguasa Ichi dan yang lainnya sudah bersiap untuk perang di masa depan. Menunggu bala bantuan datang lalu menghancurkan formasi pelindung.
Ketika itu terjadi, kota Xuanyan pasti akan berlumuran darah. Xiaosha mendengar itu tertawa keras dia guys. Kalian kebanyakan omong kosong. Udah bertahun-tahun tapi kalian masih tidak bisa menghancurkan formasi tuanku sama sekali. Hahaha. Jenderal Sima benci banget kepada Xiaosha guys. Gara-gara diledek mulu. Orang pertama yang ingin dia habisi itu adalah Xiaosha. Penguasa Qi mencari keberadaan Xuanyan Rou. Kok gak muncul-muncul dia ya? Xuanyan Rou sedang mempersiapkan sebuah kejutan bagus untuk dirimu. Jadi kau tunggu saja ya balas Chang Feng. Gak lama dari itu datanglah bawahannya yang melaporkan sedang terjadi masalah besar di kota mereka. Tan Yun menyelinap ke kota Qi mereka lalu menghabisi orang-orang kepercayaan mereka. Jenderal, para pengkhianat, bahkan beberapa pasukan itu semua dihabisi. Jadi gak ada selamat nih. Auto marahlah penguasa Qi ya kan? Ling Hu Yunfei si tangan kanan dianggap tidak berguna, bahkan tidak bisa melindungi kota. Mendengar berita baik itu, Xiaosha dan Chang Feng tertawa keras lagi guys. Gimana kejutannya ha? Puas gak kalian? Gak ada pilihan, penguasa Qi segera mengajak anaknya yang bernama Xiaoping agar kembali ke kota. Mantap. Sementara itu, Dewa Pak Boy kita sibuk meningkatkan kekuatan. Yang ingin datang melaporkan pasukan Qi yang sedang mundur. Dan inilah saatnya bagi sang Dewa Pak Boy untuk beraksi, yaitu tidak membiarkan mereka kembali ke kota dengan tenang. Gak lama dari itu, penguasa Qi pun kembali ke kota guys. Pulang-pulang dia marah kepada Yunfei si tangan kanan. Gak tahu malu, kau tidak bisa melindungi kota. Namun tiba-tiba muncullah sebuah formasi besar yang membungkus kota mereka. Itu adalah formasi pelindung yang sama dengan yang melindungi kota Xuanyan. Yes, benar guys. Tan Yun menjebak kota Qi supaya mereka yang di luar itu gak bisa masuk. Bahkan dia mendeklarasikan di masa depan kota ini berganti nama jadi kota Xuanyan. Penguasa Qi memerintahkan Yunfei agar segera menghabisi Tan Yun. Kalau gagal, mending cabut nyawanya sendiri. Wow, sadisnya. Ketika Yunfei menyerang, muncullah si Jenderal Xuanyan. Sang jenderal sudah lama ingin membalaskan dendamnya. Karena si Yunfei merupakan salah satu orang yang kemarin menusuk dia ketika di lembah ngarai guys. Pertarungan ini harus berakhir dengan salah satu dari mereka mati. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Seru sekali. Sementara para pasukan kroco itu menerjang ke arah Tan Yun dan Yuan Rou. Semua yang mengepung Tan Yun langsung dia hipnotis menggunakan mata Hong Meng. Gerakan mereka pun melambat guys. Lalu dia ledakkan. Tan Yun bertanya kepada Selamat, kenapa mereka sangat ingin menyerang kota Xuanyan ha? Ternyata itu gara-gara kota Xuanyan dipenuhi oleh praktisi lemah. Jadi mereka ingin menguasai kota Xuanyan sepenuhnya. Buat memperluas wilayah tentunya kan. Langsung Tan Yun bakar jadi abu setelah mendapatkan jawaban itu. Tidak ada yang bisa berdiri di bawah tekanannya Dewa Pak Boy. Sementara penguasa Qi di luar berusaha menghancurkan pelindung buatan Tan Yun. Tapi semuanya sia-sia saja. Yang ada malah dipentalkan guys. Penguasa Qi memberikan ancaman, tapi ancaman itu malah dianggap tertawaan bagi Tan Yun. Sebaliknya dia memastikan akan menghabisi semua bawahannya di sini. Biar dirinya tahu rasa. Ini adalah bentuk pembalasan dendam atas apa yang sudah dilakukan penguasa Qi di masa lalu.
Yunfei mencoba menyerang Tan Yun dengan serangannya, tapi Tan Yun balas menggunakan salah satu pedang raksasa. Masih tidak cukup. Dia bekukan tubuhnya Yunfei dengan es Hong Meng, lalu ditimpa menggunakan menara pagoda raksasa. Nah lo, hancur badannya guys. Hanya menyuruh penguasai Qi agar membuka matanya lebar-lebar. Jangan berkedip dan saksikanlah gimana cara dia mengubah kota Qi menjadi miliknya. Di seluruh dunia ini gak ada yang Tan Yun takuti, kata Dio Pak Boy sambil mengancam. Mantap ya guys ya, ini perangnya makin seru nih. Mana si Xia Yingqiu kok gak muncul-muncul dia buat menyerang Tan Yun ya? Padahal gak sabar melihat dia muncul lagi di hadapan Tan Yun. Ya, kalian pasti juga sabar kan menunggu Xia Yingqiu muncul. Soalnya Tan Yun mungkin gak nyangka dia bakal selamat sih. So mari kita lihat deh di bagian spoiler untuk part 391 Nitian Zhejun yang bakal rilis lagi di hari Jumat. Nah jadi karena penguasai Qi tidak bisa masuk ke kota, mau gimana pun dia harus pergi mencari bala bantuan ke penguasa kota lain. Dia bertemulah dengan penguasa kota Ye Long-in. Ye Long-in kuat guys. Dia bakal membantu penguasai Qi nanti. Sementara Tan Yun bersama dengan pasukannya bertarung melawan para jenderal pengkhianat yang ada di dalam kota, yaitu teman-temannya Jenderal Sima. Di sini bakal jadi perang besar nih, yang nantinya itu bakal seru banget. So, kita tunggu lagi di part 390 Nitian Zhejun Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Dan satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.